Ibu kota Iran menjadi sasaran tempur Israel dan Amerika Serikat berskala besar pada Minggu 1 Maret. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di sela bangunan pencakar langit. Dentuman ledakan menggema terdengar dari kejauhan pusat kota Iran. Militer Israel mengonfirmasi serangan yang menargetkan jantung kota Teheran itu. Serangan tersebut pertama kali dilakukan dalam operasi Raungan Singa yang diluncurkan Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel mengklaim serangan tersebut membidik target yang berafiliasi dengan rezim teror Iran di jantung Teheran. Adapun Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Atas serangan itu, Iran kemudian membalas dengan membombardir aset militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah. Iran menargetkan pangkalan-pangkalan yang memberikan dukungan kepada Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah warga Iran menangis selesai mengetahui kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Suasana duka menguat saat para pelayat turun ke jalan-jalan Teheran pada Minggu 1 Maret 2026 pagi. Mereka meratapi kepergian sang pemimpin di kompleks makam suci Imam Reza. Sejumlah orang tampak menangis histeris mengetahui kematian Khamenei. Bahkan terdapat orang yang jatuh pingsan di lantai karena duka yang mendalam. Warga Iran marah dengan kematian Khamenei akibat serangan udara Israel dan Amerika Serikat. Mereka mengutuk keras Israel dan Amerika Serikat atas perbuatan mereka yang menewaskan pemimpinnya. Warga Iran bahkan menyumpahi agar Israel dan Amerika Serikat mati dan mendapatkan balasan yang serupa. Presiden Prabowo Subianto dikritik seusai menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kritik itu disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal dilansir dari akun X-nya pada Minggu 1 Maret. Mantan Wamenlu itu menyebut ide menjadi mediator sangat tidak realistis. Dino Patijalal menilai dalam serangan kali ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak ingin dimediasi. Menurutnya, setiap kali Amerika Serikat melakukan serangan militer kepada musuhnya, jarang sekali mau ditengahi atau dimediasi. Ia juga menilai Trump kali ini tidak ingin Indonesia ikut campur karena ambisinya menumbangkan pemerintah Iran masih tinggi. Ketiga, saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong
pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini, karena ini tidak realistis, tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah, apapun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satupun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut. Dan kalau ini terjadi, berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif. Pemerintah Inggris mengumumkan masuk ke medan perang melawan Iran. Dilansir dari akun X-nya pada Minggu 1 Maret, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan negaranya telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah. Jet tempur itu dipakai untuk membantu para sekutu di Timur Tengah bertahan dari eskalasi konflik Iran melawan Israel. Inggris memuji serangan Amerika Serikat dan mengutuk pembalasan yang dilakukan Iran. Menurutnya, Iran telah mengancam stabilitas regional dengan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan. Earlier this morning, the United States and Israel struck targets in Iran. Iran has since launched indiscriminate strikes across the region. I know the British people and communities across our country will be deeply concerned about what this means for security and stability, and for the fate of innocent people across the region, which for so many of us includes friends and family members. So whilst the situation is evolving very quickly, I want to set out our response. The United Kingdom played no role in these strikes, but we have long been clear the regime in Iran is utterly abhorrent. They have murdered thousands of their own people, brutally crushed dissent, and sought to destabilize the region. Even in the United Kingdom, the Iranian regime poses a direct threat to dissidents and to the Jewish community. Over the last year alone, they have backed more than 20 potentially lethal attacks on UK soil. So it is clear they must never be allowed to develop a nuclear weapon. That remains the primary aim of the United Kingdom
and our allies, including the US. I condemn Iran's attacks today on partners across the region, many of which are not parties to this conflict. We extend our support and solidarity to them as part of our commitments to the security of our allies in the Middle East. We have a range of defensive capabilities in the region, which we've recently strengthened. Our forces are active, and British planes are in the sky today as part of coordinated regional defensive operations to protect our people, our interests, and our allies, as Britain has done before, in line with international law. We've stepped up protections for British bases and personnel to their highest level. We are also reaching out to UK nationals in the region and doing everything we can to support them. I've been speaking with leaders today from the E3 and across the region. It is vital that we prevent further escalation and return to a diplomatic process. We want to see peace and security and the protection of civilian life. Iran can end this now. They should refrain from further strikes, give up their weapons programs, and cease the appalling violence and repression against the Iranian people, who deserve the right to determine their own future in line with our long-standing position. This is the route to de-escalation and back to the negotiating table. Thank you. Sebuah kapal tanker minyak diserang saat melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia. Dilansir dari The Times of India pada Minggu 1 Maret, kapal berbendera Palau itu bernama Skylight. Kapal tanker minyak Skylight menjadi target serangan hingga mengakibatkan bagian belakang kapal terbakar. Lalapan api membuat kepulan asap hitam membumbung tinggi di bagian belakang kapal. Serangan tersebut melukai 4 awak kapal yang diketahui merupakan warga negara India dan Iran. Belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun insiden itu terjadi di saat Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran menggunakan rudal canggihnya. Kapal tanker Skylight dihantam serangan sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Kasab. Pihak otoritas tidak merinci jenis senjata yang digunakan untuk menghantam kapal tersebut. Ribuan jemaah umroh ikut terkena dampak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Serangan udara memicu penutupan wilayah udara di sejumlah negara Timur Tengah. Akibatnya banyak jemaah umroh yang tertahan di bandara karena operasional maskapai dibatalkan demi keamanan. Dilansir dari Islamic Information, sejumlah maskapai utama di kawasan Teluk mengumumkan gangguan signifikan pada jadwal penerbangan mereka. Emirates melaporkan sejumlah penerbangan mereka terganggu imbas penutupan wilayah udara Uni Emirat Arab. Penumpang diminta memeriksa status penerbangan karena terjadi pembatalan. Selain Emirates, Etihad Airways juga membatalkan penerbangannya imbas perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Fly Dubai, Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines juga mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Gangguan paling terasa di Bandara Transit Utama kawasan Teluk yang setiap hari menjadi jalur penghubung jemaah menuju Jeddah dan Madinah. Banyak jemaah umroh dari sejumlah benua tertahan di bandara akibat terganggunya penerbangan. Dan ini karena sekarang hari ini harusnya kepulangan jamaah aku pakai Scoot. Dan ini karena imbas perang semuanya pada cancel flight. Penerbanganku memang udah dibatalkan yang Scoot, tapi ini aku mau minta kejelasan gimana selanjutnya dan apa kompensasinya.
Iran mengibarkan bendera merah simbol balas dendam di atas Masjid Jamkaran di Qom pada Minggu 1 Maret setelah mengonfirmasi pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas. Bendera merah tersebut memiliki makna seruan pembalasan atas darah yang tertumpah secara tidak adil. Pengibaran bendera merah darah itu dilakukan di puncak kubah utama Masjid Jamkaran Qom, Iran. Bendera tersebut bertuliskan Ya Saral Hussein, yang artinya wahai para pembalas Imam Hussein. Upacara pengibaran bendera merah ini digelar seusai Iran mengonfirmasi tewasnya Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Dalam upacara tersebut, petugas berseragam berdiri sambil memegang potret Khamenei. Bendera merah itu dianggap sebagai simbol balas dendam. Pengibaran bendera merah itu secara umum dimaknai seruan keadilan atas kezoliman serta seruan pembalasan terhadap penindasan. Sementara itu, ribuan warga Iran turun ke jalan untuk memberikan penghormatan kepada Khamenei. Mereka menyampaikan duka mendalam atas kepergian Khamenei akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Rentetan ledakan terdengar di berbagai wilayah Teluk seusai Iran melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Rahasia diplomatik Presiden Uni Emirat Arab Anwar Gargas memperingatkan agar Iran tidak menyerang negara tetangga sebab musuh Teheran adalah Amerika Serikat dan Israel. Adapun sejumlah ledakan yang terjadi di Arab Saudi itu terjadi setelah Iran bersumpah bakal menghancurkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Dentuman ledakan terdengar di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, Qatar, Dubai, hingga Uni Emirat Arab pada Minggu 1 Maret 2026. Sejumlah ledakan itu bahkan membuat asap hitam tebal mengepul di berbagai titik wilayah Timur Tengah. Pejabat Uni Emirat Arab kemudian memperingatkan agar Iran tidak menyerang negara tetangga. Gargas mengatakan agresi Iran terhadap negara-negara di Timur Tengah adalah sebuah kesalahan perhitungan. Ia menegaskan perang Iran bukan dengan negara tetangga tetapi Amerika Serikat dan Israel. Oleh karena itu, Gargas meminta agar Iran kembali ke akal sehat dan berpikir secara rasional sebelum melancarkan serangan udara ke Timur Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan Iran telah menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke negaranya pada Sabtu kemarin. Dalam serangan itu, 1 orang dikabarkan tewas dan 7 lainnya terluka. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dilaporkan tewas pada Minggu 1 Maret 2026. Ia dilaporkan tewas dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kabar tewasnya mantan Presiden Iran itu disampaikan oleh kantor berita Iran ILNA. Menurut laporan itu, Ahmadinejad tewas dalam serangan Israel yang membombardir tempat tinggalnya. Serangan Israel itu menghantam Square 72 Tehran, sebuah kawasan perumahan di lingkungan Narmak. Lokasi tersebut merupakan tempat tinggal dari mantan Presiden Iran. Sebelumnya, 3 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran telah dikonfirmasi tewas dalam serangan tersebut. Ketiga anggota yang dilaporkan tewas itu adalah pengawal mantan Presiden Iran Ahmadinejad. Ahmadinejad merupakan presiden ke-6 Iran yang menjabat pada 2005 dan 2013. Selama masa kepemimpinannya, ia dikenal memiliki pendirian yang tajam terhadap Barat. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah makin meningkat seusai pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran bersumpah bakal membalas serangan Amerika Serikat dan Israel dengan meledakkan pangkalan militer mereka yang ada di Timur Tengah. Akibatnya, sejumlah serangan dilancarkan di Timur Tengah dan membuat suasana makin panas.